Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gereja Mawar Sharon Sumatera yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Saya berdoa dimanapun Anda berada, kehidupan Anda semakin hari semakin merindukan Tuhan. Kasih penyertaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda senantiasa. Kami Gereja Mawar Sharon juga menyambut bagi Anda yang baru pertama kali beribadah online bersama-sama dengan kami di channel YouTube Gereja Mawar Sharon Sumatera ini. Welcome home bagi Anda semua yang baru pertama kali bergabung. Dan saya rindu bagi Anda agar Anda bisa bertumbuh lebih lagi, mengalami jamahan Tuhan di dalam ibadah kami. Rindukan lawatan Tuhan. Hari demi hari senantiasa Tuhan menuntun kehidupan Anda. Kami mengundang bagi Anda yang belum tertanam, belum digembalakan di dalam wadah penggembalaan yang kami namakan Connect Group atau disingkat CG. Bergabunglah dalam CG kami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar Anda bisa bertumbuh lebih lagi kerohanian Anda, pengenalan Anda akan Tuhan. Di dalam CG ada begitu banyak saudara-saudara seiman yang mendukung, menguatkan kehidupan Anda. Dan bahkan kehidupan Anda pun juga bisa jadi berkat bagi saudara-saudara seiman yang ada di dalam CG tersebut. Bagi Anda yang rindu mengikuti CG kami, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda dengan menyertakan nama Anda, usia, dan juga lokasi di mana Anda berada. Atau Anda juga bisa menghubungi di website kami gms.church/connect. Tentunya kami akan menghubungkan Anda dengan CG yang terdekat dengan lokasi keberadaan Anda atau CG yang cocok dengan kehidupan Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Gereja Mawar Sharon Sumatera masih diberlakukan secara online. Untuk itu, kami mengajak Anda bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga Anda untuk di dalam ibadah umum, Army of God, ataupun ibadah Eagle Kids. Anda bisa mengikuti ibadah kami melalui channel YouTube kami, GMS Sumatera, atau melalui website kami, gms.church/streaming/Sumatera. Dan hadirat Tuhan akan menuntun kehidupan Anda bersama dengan keluarga Anda, mengalami jamahan Tuhan, diubahkan hari demi hari, semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk selalu follow akun Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Karena agar Anda tidak ketinggalan dengan setiap informasi, berita, ataupun acara aktivitas di gereja lokal Anda masing-masing. Dan tentunya ketika Anda mengikuti gereja lokal Anda masing-masing, Instagramnya tentu akan membawa berkat bagi Anda semuanya. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, kami rindu mengajak Anda untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, lebih intim lagi dengan pribadi Tuhan, melalui momen doa pagi pada tanggal 4 September, hari Sabtu, jam 6 pagi. Di dalam momen ini, di dalam acara doa pagi ini, jamahan Tuhan akan membawa kehidupan Anda. Anda bisa dikuatkan, mengalami kedekatan hubungan Anda dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, Anda bisa memberikan persembahan melalui cara transfer dengan scan QR Code yang tertera di layar Anda. Dan kini tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa, rindukan Tuhan, menjamah, memenuhi ruangan di mana Anda mengikuti ibadah online ini. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu pribadi-Mu. Jamah setiap kami ya Tuhan. Kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan, itu yang memeluk kehidupan setiap umat-Mu. Iman kami bangkit, pengharapan kami bangkit, dan biarlah hati kami tertuju hanya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus, tolong setiap kami untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan fokus dan hati yang terbuka akan Tuhan. Jamah setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa
pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat dikasih Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari yang bersuka kita sama-sama tepuk tangan.
mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau satu-satunya dalam hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
segalanya, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Mari angkat suaramu memuji Dia. Shigriya baralararaya masya. Yaralarararaya masya. Shigriya rarararara. Tiada yang lain Tuhan yang kami ingini di bumi ini selain Engkau, selain hadirat-Mu. Shukarabaya karabaya kararararara. Shukarabaya kararararara. Shukarabaya kararararara. Kau melebihi segalanya Tuhan. Kau melebihi segalanya. Shukarararaya masya. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan
Tuhan, ungkapkan syukurku, Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kini ku hidup dan kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Raja di atas segala raja. Dia ada di tempat ini, Dia ada di tempat di mana engkau berada. Ketika setiap Anda haus dan lapar menanti-nantikan, Dia adalah pribadi yang jauh lebih rindu untuk bertemu, menjamah, mengubahkan, mengangkat dan memulihkan setiap hidup anak-anaknya. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Hidup kami hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Terus ingatkan setiap kami betapa hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan di atas segala situasi. Dan hati kami, iman kami terus tertuju kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa setiap umat-Mu yang Kau kasihi dimanapun mereka berada, untuk mereka senantiasa bersandar kepada firman-Mu, mereka senantiasa memegang teguh janji-Mu, dan percaya kepada kehendak dan rencana Tuhan yang mulia. Kami berdoa ya Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah setiap umat-Mu. Kami percaya kasih-Mu, kami percaya kebenaran-Mu di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu. Makasih ya Tuhan, berbicaralah, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan menjadi sebuah kebenaran yang mengubahkan dan membawa setiap umat-Mu bertumbuh di dalam Tuhan. Makasih ya Tuhan, Allah Roh Kudus bertahtalah di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Shalom seluruh keluargaku di seluruh Sumatera. Senang sekali menyapa setiap Anda. Dan setiap Anda adalah pribadi yang sangat dicintai Tuhan. Dan kita ini sekalipun kita terpisah-pisah di berbagai tempat, di rumah-rumah maupun di berbagai kota, tapi kita ini satu di dalam Tuhan, kita ini satu keluarga, dan kita ini satu iman. Dan di mana hari ini kita sama-sama membangun iman kita, oleh karena kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan di Kisah Para Rasul yang ke-7 ayat 54 sampai ke 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka
dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kisah yang ditulis di Alkitab mengenai seorang pelayan Tuhan. Anda bisa baca dari Kisah Para Rasul yang ke-6, yang bernama Stefanus. Kita semua tahu ceritanya, ini adalah seorang yang luar biasa. Kalau Anda hari ini sedang menantikan anak, boleh juga didoakan namanya Stefanus. Karena ini adalah seorang yang dicatat di Alkitab, seorang yang luar biasa, bahkan sampai akhir hidupnya, hari ini masih berbicara di tengah-tengah hidup setiap kita. Dan di dalam kondisinya yang begitu sulit sampai akhir hidupnya, makanya Stefanus dicatat sebagai martir yang pertama ketika dia tetap teguh bersama dengan imannya sampai akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang diangkat sebagai pelayan meja. Karena pada waktu itu terjadi pertumbuhan, terjadi kebangunan rohani, terjadi kebutuhan yang bertambah, sehingga akhirnya rasul-rasul melihat bahwa ada sebuah kebutuhan untuk mempercayakan pelayanan meja, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang miskin, yang harus diperhatikan, dan itu membutuhkan orang-orang yang membantu, sehingga rasul-rasul bisa fokus kepada doa dan firman. Oleh karena itu dipilihlah 7 orang, dan mereka harus mempunyai kriteria dicatat di Alkitab. Mereka ini orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Dan Stefanus dicatat di Alkitab, reputasinya ini penuh iman dan Roh Kudus. Saya berdoa, ini pun menjadi sebuah apa yang Roh Kudus lihat dalam hidup setiap kita, anak-anaknya. Katakan amin. Dan juga di ayat yang selanjutnya dikatakan, Stefanus ini penuh dengan karunia dan kuasa. Ketika dia melakukan pelayanannya, bahkan dicatat Stefanus ini melakukan mujizat. Ini orang luar biasa. Dan kemudian ketika Stefanus melakukan pelayanannya, ada sekelompok orang yang kemudian gak suka, lalu kemudian mencoba mereka-reka, mencoba memfitnah, sehingga akhirnya Stefanus harus bertemu dengan kelompok ini dan menghadapi sidang. Dan kemudian dalam pembelaannya, Stefanus menceritakan tentang kebenaran. Stefanus menceritakan ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan demikian rupa Stefanus menyampaikan, Stefanus membagikan Injil, menyampaikan kebenaran dalam sidang tersebut. Dan kemudian apa yang terjadi? Justru orang-orang di dalam sidang tersebut, kita baca tadi ayat yang ke-54. Anggota-anggota mahkamah agama itu merasa tertusuk dengan perkataan Stefanus. Dan bahkan mereka merespon dengan marah. Mereka sangat marah. Bahkan dikatakan dengan gertakan gigi, mereka merasa apa yang disampaikan Stefanus, mereka tidak bisa terima. Dan ketika Stefanus menyampaikan kebenaran, Stefanus melakukan pelayanannya. Bahkan kemudian orang-orang gak cukup dengan marah, kemudian mereka menyeret Stefanus, kemudian keluar kota, lalu kemudian mereka melempari Stefanus dengan batu, Bapak Ibu Saudara. Dan sampai akhir hidupnya, akhirnya Stefanus mati dengan kondisi dia dilempari batu. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita mengikut Tuhan, tentunya kita percaya kasih Tuhan itu ya dan amin. Kesetiaannya kita nggak perlu pertanyakan lagi. Tetapi ketika kita melihat kasih Tuhan yang begitu sempurna, kemudian kita membaca kisah Stefanus, beberapa mungkin bertanya, kenapa mereka
memperlakukan Stefanus sedemikian rupa. Ini orang diurapi Tuhan, dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Kenapa orang yang melayani, kenapa orang yang sudah melakukan mujizat, melakukan kebenaran kehendak Tuhan, gak ada salahnya. Justru difitnah, justru mengalami aniaya, justru dicerca, didera dan sampai akhirnya menderita. Kenapa bisa terjadi? Padahal ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Beberapa mungkin di antara Anda bertanya, kenapa waktu kita mengikut Tuhan hari ini, saya mengalami hal-hal yang tidak saya duga. Hal-hal yang tidak saya harapkan. Kenapa saya mengalami tekanan seperti ini? Bahkan beberapa mungkin memusuhi Anda. Karena Anda melakukan kebenaran. Beberapa mungkin mendesak Anda atau menjepit Anda. Sehingga seakan-akan Anda nggak berdaya. Padahal Anda di dalam kebenaran. Di mana Tuhan? Di mana pembelaan Tuhan? Kenapa orang benar menderita? Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kita, Bapak, Ibu, Saudara, bukan untuk tidak menderita, tetapi untuk menjadi kuat ketika dalam penderitaan. Saya ulangi, Roh Kudus memenuhi kita bukan untuk tidak menderita, tetapi untuk menjadi kuat dalam penderitaan. Roh Kudus tahu apa yang kita alami, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan yang kita sembah mengetahui setiap detil apa yang kita alami. Tapi Dia ada, Dia hadir. Roh Kudus ada di dalam Stefanus untuk memberikan kekuatan bagi Stefanus di masa-masa yang begitu berat. Kadang-kadang kita berpikir, ketika Alkitab mencatat kejadian ini, Bapak, Ibu, Saudara, karena ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang kita bisa petik dari kehidupan Stefanus ini. Beberapa orang berpikir, kalau kita mengikut Yesus, ujung-ujungnya menderita seperti ini untuk apa? Tahukah Anda, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib. Kita tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita harus melewati proses untuk kita didewasakan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang ditemukan kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak melewati proses-proses tertentu, bukan berarti Allah, Tuhan yang kita sembah dengan sengaja atau dengan sengaja merancangkan sesuatu yang buruk. No. Karena Tuhan yang kita sembah hanya merancangkan damai sejahtera. Tetapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Kita harus bertumbuh menjadi orang-orang yang sanggup melewati setiap tantangan, setiap badai, setiap tekanan, bahkan fitnah, aniaya yang kita nggak pernah harapkan tentunya. Saya pun berdoa tidak ada seorang pun di antara Anda yang masuk ke dalam area ini. Tetapi kalau hari ini ada di antara Anda yang mungkin masuk di dalam masa-masa kesesakan, masuk di mana situasi yang nggak menentu, rasanya bertubi-tubi, satu belum selesai datang yang berikutnya. Rasanya sudah di ambang batas kesanggupan. Bapak, Ibu, Saudara, justru di masa-masa yang sangat terjepit, justru di masa-masa yang penuh kesesakan dan tertekan, bahkan ketika Stefanus ini sampai kehilangan nyawa, pada saat itulah lahir suatu iman yang sekuat, yang sekokoh batu karang, Bapak, Ibu, Saudara. Justru di masa-masa ini, bangkit sebuah iman dari seorang Stefanus yang hari ini kita pelajari. Imannya begitu kokoh, imannya begitu teguh, tidak mundur sampai detik-detik terakhir. Sampai akhir hidupnya, dia tetap mengikut Yesus. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun bukan lemparan berkat yang dia terima, dia justru terima batu
Tapi Stefanus tetap mengikut Yesus. Bagaimana dengan Anda hari ini? Saya percaya, saya rindu setiap Anda hari ini bertumbuh di masa-masa yang tidak menentu ini. Banyak sekali ketidakpastian di sekitar kita. Tetapi kita mengikut Allah yang pasti. Hanya ada satu kepastian di dalam Allah yang kita sembah. Di dalam Tuhan Yesus. Hanya ada kepastian di dalamnya. Dan ketika kita mengikutinya Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa untuk setiap Anda hari ini. Di masa-masa ini justru akan lahir iman yang sekokoh batu karang. Iman batu karang itu menjadi bagian setiap Anda dan saya. Anda masih ingat kejadian ketika Daud dengan pasukannya kembali ke Siklak. Anda bisa baca di 1 Samuel pasal yang ke-30. Ketika Daud kembali ke sana, Siklak itu penuh dengan api bekas bakaran. Kotanya di bumi hanguskan oleh Amalek. Begitu hancur, tidak ada lagi yang tersisa di kota itu. Dan bukan hanya itu, di saat itu juga tidak ada perempuan-perempuan, istri, anak, semua ditawan. Ketika Daud dan pasukannya kembali ke sana, mereka begitu hancur. Mereka merasa sedih, mereka menangis. Bahkan firman Tuhan berkata mereka sampai gak kuat lagi menangis saking air mata mereka sudah habis. Karena demikian rupa penderitaan yang mereka alami. Mereka gak tahu lagi keluarga mereka di mana. Mereka gak tahu lagi apa yang bisa dicari lagi karena semuanya sudah hancur. Semuanya sudah tersisa menjadi puing-puing abu. Gak ada lagi yang bisa mereka pegang. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, pada saat itu pasukan Daud, rakyat mulai bertanya dan gak terima. Bagaimana ini pemimpin kita Daud ini? Mereka mulai mempertanyakan, meragukan, bahkan hendak melempari Daud dengan batu. Pada saat itu, di saat-saat yang gak ada siapapun, situasi sangat menekan Daud. Rasanya dia begitu, firman Tuhan berkata dia begitu pedih hati. Daud ini bukan seorang yang mudah demikian. Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang pahlawan. Dia adalah seorang yang memenangkan peperangan. Tetapi situasi di sekelilingnya membawa dia begitu hancur hati. Sampai mungkin titik yang paling rendah. Tapi dengar baik-baik. Ketika justru di titik yang paling rendah itu, ada sebuah hati, ada sebuah iman yang lahir dari seorang yang bernama Daud. Dikatakan, pada saat-saat itu, Daud sangat terjepit. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa Daud pegang. Tidak ada lagi yang Daud bisa andalkan. Bahkan pasukannya pun, rakyatnya pun hendak melempari dia. Nyawanya pun sudah gak berarti lagi. Tapi pada saat itu, Daud mengambil sebuah keputusan. Aku menguatkan kepercayaanku. Dia tetap memandang, dia mencari kepada Tuhan. Dia tetap berkata, aku ini milik Kristus. Aku ini punya Tuhan yang hebat. Dia berkata kepada dirinya, aku tahu Tuhan lebih besar dari semua situasi. Aku percaya Tuhan hari ini tidak tutup mata. Aku percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar. Daud menguatkan kepercayaannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini, saya berdoa untuk setiap Anda. Tuhan hari ini semakin nyata di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Di dalam hari-hari ini mungkin Anda sedang menanti-nantikan jalan keluar. Anda sedang menanti-nantikan kesembuhan. Anda sedang menanti-nantikan pembelaan Tuhan. Anda sedang menanti-nantikan rencana Tuhan dalam hidupmu. Hari ini mari sama-sama seperti Daud berkata di hadapan Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya. Hari ini setiap Anda saya ajak. Bangkitlah dari setiap kehidupan Anda, dari kondisi Anda hari ini. Menguatkan kepercayaan. Bukan berarti mengandalkan kekuatan sendiri. Justru mencari Tuhan. Dan berkata, deklarasikan bahwa Tuhan begitu mengasihi Anda. Dan Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup Anda. Ketika Anda menguatkan kepercayaan, ada perkara yang besar menanti Anda. Anda bisa baca selanjutnya.
1 Samuel 30. Tapi hari ini kita kembali ke kisah para rasul 7. Ketika saya melihat kehidupan Stefanus, saya melihat ada satu iman yang begitu kokoh. Iman yang begitu teguh dari seorang yang bernama Stefanus. Ketika seperti seorang yang adu panco, Bapak Ibu Saudara ya. Rasanya itu kadang-kadang dengan lawan kita harus roboh. Rasanya semua itu mengajak kita roboh. Tapi ini saatnya untuk kita berkata, saya memiliki iman sekokoh batu karang. Kenapa batu karang, Bapak Ibu Saudara? Karena batu karang ini diambil di Alkitab sebagai contoh bahwa batu ini tahan terhadap semua terpaan. Kalau di pantai, di laut, ombak, badai, terpaan itu gak menentu, Bapak Ibu Saudara. Kadang datang, kadang pergi, datang bertubi-tubi, kadang menjauh, kadang-kadang datang begitu kuat terpaannya. Tapi batu karang tidak tergoncangkan. Batu karang tetap teguh. Apapun yang dia menimpa dia tidak menggoyahkan posisinya. Demikian pula dengan Daud. Demikian pula dengan Stefanus. Nah, apa yang dilakukan Stefanus? Bagaimana supaya setiap Anda dan saya memiliki iman yang teguh. Seperti Stefanus, iman batu karang. Kita lihat yang pertama, ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus, ketika semua anggota Mahkamah Agama itu melihat, menghadapi Stefanus dengan gertakan gigi, dengan amarah yang tinggi. Tapi ada kata tetapi. Stefanus ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika semua mata, semua orang rasanya sudah berdiri dan hendak membinasakan nyawanya. Semua orang sudah marah, menekan. Padahal ini orang gak bersalah. Pada saat itu dikatakan firman Tuhan, tetapi ada sebuah situasi yang menekan. Ada sebuah kondisi yang begitu berat yang dihadapi Stefanus. Tetapi artinya berlawanan dengan itu. Stefanus tidak fokus kepada apa yang hari itu dihadapi. Tetapi Stefanus dicatat sekali lagi yang penuh dengan Roh Kudus. Saya membayangkan waktu Roh Kudus mengurapi tabib Lukas yang menulis kitab ini. Mewahyukan Roh Kudus begitu bangga dengan seorang yang bernama Stefanus. Dicatat sekali lagi siapa dia. Penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa yang dilakukan Stefanus? Stefanus ini menatap ke langit. Katakan menatap ke langit. Ketika Stefanus di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, Bapak Ibu Saudara. Stefanus itu tahu sikap yang harus dia lakukan. Dia memandang ke arah yang benar. Bukan kepada semua tekanan situasi yang dia hadapi hari itu. Dia mengalihkan pandangannya. Dia menatap ke langit. Dia menunjukkan pandangannya ke arah yang benar. Kenapa ke langit, Bapak Ibu Saudara? Itu gambaran bahwa di sana dia berkata, Tuhan, aku gak bisa lihat yang lain selain Tuhan pada saat ini. Aku gak bisa andalkan yang lain. Aku gak bisa andalkan semua cerita pelayananku, semua orang-orang hari ini di sekitarku. Tapi aku hanya bisa memandang kepadamu. Aku hanya bisa memandang kepada sang sumber kekuatan itu. Batu karang yang sesungguhnya itu. Ketika Stefanus memandang ke langit, dikatakan langit terbuka. Dan ada sebuah kemuliaan yang dicatat bagi seorang yang bernama Stefanus ini. Bahwa di sana Tuhan Yesus berdiri. Tuhan Yesus berdiri dan ketika Stefanus melihat hal itu, sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Di dalam hatinya ada sesuatu yang lahir bersinar. Ketika wajahnya memandang kepada Yesus, sang batu karang yang teguh itu. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim
in the light of His glory and grace. Saya merasakan ketika Stefanus menatap ke langit, hatinya gak pernah sama lagi. Tiba-tiba imannya kokoh. Iman yang mungkin hari itu semua manusia juga bisa lemah, Bapak Ibu Saudara. Saya berkata, Stefanus ini bukan anti lemah. Bukan gak bisa kebal dari kelemahan, bukan. Kita bisa lemah. Tapi kita bisa memilih untuk tetap kuat di dalam Tuhan, katakan amin. Ketika dia memandang kepada Yesus dan Yesus berdiri. Dicatat di Alkitab, Yesus berdiri bagi seorang pelayan meja ini. Ada sebuah penghormatan, seakan-akan Tuhan Yesus memberikan dukungan bagi anaknya hari itu. Di tengah-tengah kondisi yang paling berat dalam hidupnya. Stefanus seperti memposisikan dirinya ketika di masa-masa yang begitu berat. Seperti ketika kita hendak membangun bangunan yang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memastikan bangunan yang tinggi ini memiliki pondasi yang jelas. Pondasi yang kuat, pada umumnya memakai pondasi yang disebut pondasi tiang pancang atau paku bumi. Ketika itu dengan panjang-panjang ukuran-ukuran tertentu, maka pondasi ini akan dimasukkan ke dalam tanah, dalam kedalaman tertentu sampai pondasi ini bertemu dengan lapisan tanah keras di dalam kedalaman tertentu di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kemudian pondasi ini dipukul berkali-kali sampai masuk ke dalam, maka pondasi tiang pancang ini akan berhenti dan menyentuh lapisan tanah keras di dalam muka bumi. Pada saat itu, fondasi ini menjadi kuat karena tidak bisa turun lagi. Bangunannya menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama adalah bagaimana kita memiliki iman batu karang adalah terhubung dengan sumber kekuatan kita. Kita harus memastikan kita memiliki koneksi. Kita harus memastikan, kita harus selalu dengan sengaja memperkuat iman kita dengan memperkatakan firman. Kita membaca, merenungkan dan melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Dari sanalah sumber kekuatan kita. Kita nggak punya kekuatan yang lain. Hari-hari ini semua pengalaman, semua akal budi, semua kecerdasan sedang ditantang oleh situasi. Belum ada jawaban yang pasti hari ini. Tetapi satu hal dari dulu, sekarang dan selamanya. Satu hal yang pasti, Allah yang kita sembah gak pernah berubah. Kasih-Nya gak pernah berubah. Perlindungannya gak pernah berubah untuk setiap kita. Rancangannya juga selalu rancangannya penuh damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua. Bagaimana kita memiliki iman dengan sekokoh batu karang. Bagian yang kedua, ayat yang ke-59. Dikatakan, Stefanus berkata ketika dia dilempari batu. Stefanus berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Bagian yang kedua adalah berserah kepada keputusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda harus pahami kata-kata ini. Berserah itu bukan berarti pasif, melemah, menyerahkan semuanya, nggak lakukan apa-apa, bukan. Tetapi ketika di masa-masa yang begitu sulit, kita membuat sebuah keputusan untuk percaya kepada hatinya Tuhan. Dan percaya bahwa kehendak dan keputusannya adalah yang terbaik. Orang yang kuat itu tahu kepada siapa dia menyerahkan perkaranya. Yaitu hanya di hadapan Tuhan. Dari situlah timbul kekuatan. Dia berkata, terimalah rohku. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Pada saat itulah justru kekuatan Allah mengalir. Karena kita memahami, kita percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Semua harapan, ekspektasi kita ketika berhadapan dengan semua rancangan Tuhan. Maka kita tahu bahwa hanya rancangan Tuhan yang terbaik. Dan di saat itu Stefanus memutuskan tetap percaya kepada kehendak Tuhan. Padahal waktu itu, kalau ini kita
bisa lihat kembali, bisa diulang kembali. Rasanya tuh harapannya tiba-tiba waktu itu harapannya muncul malaikat Tuhan gitu ya. Datang kemudian menghalau semua orang tersebut. Seperti ketika Sadra, Mesa, dan Abednego waktu itu dilalukan dari dapur perapian. Tetapi kadang-kadang cara Tuhan berbeda. Karena setiap cara ini, di balik setiap cara ini Tuhan punya tujuan Bapak Ibu Saudara. Di saat yang begitu kritis, Stefanus tetap berdoa. Dan dia menyerahkan, dia berserah kepada Tuhan, kepada keputusan Tuhan. Biar itu yang terbaik dan kiranya itu yang terjadi. Bagian yang ketiga, bagaimana kita memiliki iman sekokoh batu karang. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ini orang yang kata-kata terakhirnya, detik-detik terakhir, ketika penghujung hidupnya tiba, Stefanus ini adalah orang yang membawa damai sampai akhir hidupnya. Dia hanya mengizinkan hatinya itu terisi dengan kedamaian. Dia tidak mengizinkan hal-hal yang lain menguasai hatinya. Pada saat itu, posisi Stefanus itu Tuhan Yesus berdiri memandang dia, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu Tuhan berdiri, seakan-akan Tuhan berdiri dan berkata, aku membela, aku mengasihimu, aku berdiri bagimu. Tetap kuat, tetap selesaikan sampai akhir imanmu. Tetapi nggak cukup sampai di sana, Stefanus pun mengakhiri hidupnya dengan sebuah keindahan. Dia memastikan hatinya hanya boleh terisi dengan kedamaian. Karena itulah kenapa imannya sekokoh batu karang, Bapak Ibu Saudara. Imannya nggak tergoncangkan karena isinya, ingredientnya itu kedamaian. Tidak ada kecewa, tidak ada luka, tidak ada pahit, walaupun saat itu dia punya banyak alasan untuk melakukan hal itu. Tapi Stefanus tetap menutup hidupnya dengan berkata, aku mau ketemu Tuhan. Dan di hatiku hanya ada kedamaian. Dan sebuah ending dari hidup seseorang yang begitu manis di hadapan Tuhan. Wow, demikian rupa dia menutup hidupnya. Dengan poin yang ketiga, Stefanus mengisi hatinya dengan kedamaian. Waktu saya membaca ini, saya percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Stefanus itu adalah orang yang di masa hidupnya, kalau Anda baca, dia tentunya dikenal baik karena itu adalah sebuah kriteria, tapi juga dia sangat dicintai, karena di pasal yang berikutnya dikatakan orang-orang meratap, orang-orang saling meratapi, begitu kehilangan orang ini. Saya percaya di masa hidupnya, Stefanus ini orang yang sudah melatih hatinya selalu mengisi dengan kedamaian. Bisa kecewa? Bisa. Tetapi tidak izinkan kekecewaan tinggal dalam hatinya. Bisa dilukai? Bisa. Tapi tidak mengizinkan luka ini tinggal dalam hatinya. Dia selalu berkata, aku mengampuni. Tuhan jangan tanggungkan. Sehingga sampai akhir hidupnya, Stefanus tetap melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena ini dia sudah latih. Harian dia sudah latih, Bapak Ibu Saudara. Hari ini dalam hidup kita tidak ada seorang pun yang nggak bisa luka, betul? Bahkan justru seringkali kita luka oleh karena orang yang terdekat, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Seringkali itu terjadi. Dan kita nggak bisa hindari hal itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau terus-menerus hidup dalam hati yang demikian, ataukah kita memilih untuk berkata, saya mau hatiku hanya dipenuhi dengan kedamaian. Karena dari situlah muncul kekuatan. Tidak jauh berbeda dengan kisahnya Daud. Daud pun mengampuni orang-orang yang hendak melempari dia dengan batu, Bapak Ibu Saudara. Ini orang-orang luar biasa. Gak kebayang, saya baca ini nangis, saya berkata Tuhan ini luar biasa. Saya satu kali dulu pernah bertahun-tahun yang belasan tahun yang lalu, saya pernah waktu itu menyetir mobil. Dan dalam sebuah perempatan itu ada lampu merah dan saya harus berhenti di situ. Lalu kemudian ada seorang pria yang kemudian menunjukkan sikap
hendak minta uang begitu ya. Lalu saya abaikan karena waktu itu juga hektik dan situasinya juga tidak merasa aman waktu itu. Gak lama kemudian tiba-tiba ketika saya memandang ke depan karena menunggu kapan lampunya sudah hijau. Lalu tiba-tiba ada tangan dari bapak ini, pria ini, dia memegang batu segenggam tangan, ditaruh di depan kaca mobil itu Bapak Saudara. Saya langsung kaget, campur lemas, campur langsung dalam hati, Tuhan tolong. Karena saya nggak tahu lagi waktu itu, saya berdoa Tuhan tolong, saya juga nggak tahu orangnya kenapa. Baru ditunjukin batu itu aja Bapak Saudara, saya udah, oh Tuhan tolong saya. Dan puji Tuhan sampai akhir waktu itu, akhirnya orang itu pergi. Dan juga enggak melukai, enggak juga menggoreskan kendaraan yang waktu itu saya bawa. Bagaimana dengan Stefanus? Bukan hanya satu batu Bapak Saudara. Melempari itu udah enggak tahu lagi. Karena mereka orang-orang yang marah. Mereka melempari dengan tenaga ketika mereka marah. Mereka lempar seenaknya. Yang penting mau lihat Stefanus ini teraniaya dan binasa. Tapi Stefanus tetap memilih. Di masa-masa sulit ini, justru imannya semakin kokoh seperti batu karang. Tidak goyah, tidak goncang, tidak mundur sedikit pun. Seperti orang yang ketika di dalam kondisi terdesak, semuanya mau menjatuhkan dia, dia tetap berdiri teguh secara iman. Walaupun hari itu dia berdarah-darah, dia menderita. Gak tahu kena bagian mana saja, organ-organnya mungkin sudah tidak berbentuk, wajahnya mungkin sudah tidak berbentuk oleh karena lumuran darah. Tapi itu tidak membuat imannya turun sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak setiap Anda hari ini, saya berdoa, saya pun belajar dan berkata kepada Tuhan, Tuhan mampukan. Sehingga setiap anak Tuhan hari ini, justru di masa-masa yang demikian sulit ini, justru anak-anak Tuhan harus semakin kokoh. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena iman batu karang ini ada dua dampaknya. Yang pertama, iman ini ketika iman kita kokoh seperti batu karang, ini akan memimpin iman yang lain. Katakan memimpin iman yang lain. Hari ini kita belajar dari imannya Stefanus. Demikian rupa tidak mundur. Sehingga demikian rupa menginspirasi. Dan membuat kita bangkit hari-hari ini yang mungkin engkau mulai mempertanyakan Tuhan. Mungkin engkau mulai meragukan Tuhan. Anda mulai bangkit dan berkata, saya tetap percaya. Apa yang saya alami belum seperti Stefanus alami. Belum seperti Daud alami. Belum seperti orang-orang lain alami. Tapi hari ini kiranya firman Tuhan ini membangkitkan setiap Anda Bapak Ibu Saudara untuk bangkit. Dan berkata, Tuhan saya mau punya iman yang teguh seperti batu karang. Yang kadang-kadang Tuhan izinkan justru terbentuk di masa-masa ini. Hari ini Anda, para suami, Anda adalah imam di keluarga. Hari ini mari miliki iman yang teguh ini. Anda harus tetap berdiri walaupun rasanya sekeliling Anda membawa Anda untuk jatuh. Pastikan Anda tetap berdiri. Kalau hari ini mungkin, hari ini suami ataupun hari ini istri atau ibu yang hari ini menjadi imam di keluarga. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Suami istri saling menguatkan. Cover anak-anak Anda. Hari ini kalau Anda seorang pemimpin di Connect Group, pemimpin-pemimpin rohani. Saya berkata ini waktunya, kita harus tetap kuat. Kenapa? Karena ketika kita kuat, iman kita memimpin orang lain juga mengikuti iman kita menjadi kuat. Kalau kita pemimpin menjadi lemah, maka semua yang mengikuti kita akan menjadi orang yang jauh lebih lemah Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini anak-anak Tuhan di masa-masa dunia lagi penuh goncangan, justru di sanalah letaknya anak-anak Tuhan harus semakin bersinar. Kalau sinarnya redup anak-anak Tuhan, bagaimana dengan dunia? Gak ada harapan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, seluruh keluargaku, gereja Mawar Sharon dimanapun Anda berada, Anda adalah orang-orang yang tahu bahwa Anda dan saya pun punya sumber yang sama. Kekuatan kita sama, kita memandang kepada Dia. Dan saya percaya Tuhan gak pernah berhenti untuk melihat kita yang mencari Dia. Menantikan, Tuhan menantikan untuk menyatakan kekuatannya.
Dan dampak yang kedua dari iman batu karang, Bapak Ibu Saudara, iman ini melahirkan kebangunan rohani. Ada sebuah benih yang lahir dari apa yang terjadi dalam kehidupan Stefanus. Anda ingat di sana ada berdiri seorang muda yang bernama Saulus. Pertama kali nama ini ditulis ketika Saulus ada di sana. Dan dia menjagai ketika orang-orang yang melempar Stefanus itu meletakkan jubah. Dia menjagai, waktu itu banyak lumuran-lumuran darah juga dari Stefanus. Dan Saulus waktu itu menyetujui, karena pada waktu itu dia menganiaya umat Tuhan. Dan dia menyetujui untuk membunuh Stefanus. Tetapi apa yang terjadi gak pernah kebetulan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di pasal-pasal yang selanjutnya, pasal yang ke-9. Bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan. Saya percaya itu dimulai dari ayat ini. Dimulai dari pertemuan ketika Stefanus dianiaya dan Saulus hadir di sana. Dan saat itu gak pernah dilupakan oleh Saulus. Sehingga dicatat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 atau 22. Menuliskan bagaimana apa yang dialami Saulus itu. Ketika dia melihat Stefanus dianiaya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini kita mengenal seorang rasul yang besar. Yang disebut Rasul Paulus. Ketika ending hidup Stefanus sepertinya tidak berakhir dengan kemuliaan. Sepertinya. Tapi justru ketika itu terjadi. Ketika iman yang tetap dipertahankan sampai akhir. Ini ternyata melahirkan seorang pembawa kebangunan rohani yang gak pernah disangka-sangka. Dan dibalikkan Tuhan demikian rupa dari seorang penganiaya menjadi seorang penyelamat umat yang bernama Paulus. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari sama-sama bangun hidup setiap kita. Kita gak punya kekuatan yang lain. Justru masa-masa yang berat ini, masa-masa yang mungkin hari ini kita belum melihat terang jalan keluar. Justru kita semakin mencari Tuhan. Memandang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku menguatkan kepercayaanku. Aku berserah kepadamu. Dan di dalam hatiku, aku hanya mengizinkan kedamaian yang menguasainya. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami terima firman-Mu Tuhan. Datanglah dalam hidup setiap kami. Engkau Allah yang dekat. Engkau Allah yang tahu. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang tak terbatas. Engkau Allah yang mulia. Tapi Engkau juga Allah yang mau mengubah, menjamah satu persatu setiap anak-Mu. Setiap kami, hari ini mungkin ada beberapa di antara Anda yang hari ini mungkin goyah. Rasanya Anda, bahkan mungkin Anda, beberapa di antara Anda sudah memutuskan untuk mundur dan menyerah. Ketahuilah firman ini datang karena Dia mengasihimu. Tuhan tahu apa yang kau alami. Tapi janjinya, apa yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari sama-sama hari ini. Saya ajak Anda di rumah. Kalau Anda bersama dengan keluarga Anda. Suami, istri, bersama dengan keluarga Anda bisa gandengan tangan. Mari sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Gak ada seorang pun yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Tapi bersama dengan Tuhan, kekuatan yang tak terbatas itu menyertai Anda dan saya. Mari tetap teguh dalam iman. Mari kita selesaikan pertandingan hidup kita sampai akhir. Dan didapati manis, mulia seperti Stefanus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Nyanyikan dengan seluruh komitmen Anda. Bergandengan tangan dengan keluarga Anda. Keputusanku, ku tak ingat
setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di titik yang terendah sekalipun Dia ada. Kemanakah kita akan pergi menjauhi roh Tuhan? Tuhan akan selalu mencari kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak setiap Anda kembali datang, kembali menguatkan iman Anda bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga Anda. Berseru di hadapan Tuhan, saya punya Tuhan yang hidup. Stefanus memandang ke langit, dia tahu tempatnya. Allah yang mengasihi dia. Dia memandang kepada Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa untuk setiap Anda hari ini. Justru di titik Anda yang terendah, di masa-masa yang begitu sulit, Tuhan sedang mengerjakan iman batu karang di hidup Anda. Jangan berhenti, jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Karena ada banyak orang yang Anda akan pimpin di dalam kebenaran, dalam langkah-langkah iman Anda selanjutnya. Dari sanalah Tuhan akan berkarya lebih lagi dalam hidup Anda. Tuhan, hamba berdoa, jamah setiap keluarga-keluargaku, urapi setiap bapak-bapak, setiap suami, para imam di dalam keluarga. Setiap mereka menjadi orang-orang yang bangkit, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena mereka tahu mereka punya Allah yang senantiasa menyertai mereka, memberikan kekuatan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi setiap pemimpin-pemimpin. Tuhan urapi setiap pemimpin-pemimpin di CG, pemimpin-pemimpin rohani. Tuhan urapi setiap mereka, mampukan yang Tuhan. Biar setiap mereka terus memandang kepada Tuhan, mengambil keputusan yang bulat, tidak akan undur sampai kapanpun. Tuhan urapi setiap orang. Hari ini mungkin baru 1-2 orang yang mengenal Tuhan di keluarga mereka. Aku berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Nyatakan kekuatan-Mu bagi setiap mereka. Untuk mereka menjadi orang-orang yang berdiri bagi keluarganya, yang tetap teguh, tidak mundur sedikit pun. Oleh karena kekuatan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga seluruh keluarga mereka satu hari nanti akan mengikut Tuhan oleh karena iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan jagai seluruh umat-Mu. Lindungi ya Tuhan. Pembelaan, perlindungan, pernyataan kuasa Allah, hamba berdoa semakin nyata dalam hidup mereka. Datanglah ya Tuhan. Kiranya mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, Sang batu karang yang teguh itu. Dan terimalah persekutuan yang intim dengan Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan Anda sedetik pun. Menjagai, menghibur, menolong, menguatkan, dan mengangkat hidup setiap Anda. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan terimalah seluruh berkat ini untuk keluarga, untuk pekerjaan, studi, seluruh aspek hidup Anda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang mau menjadi batu karang, memiliki iman seperti batu karang, sama-sama katakan amin.